Mari sama-sama kita sama-sama kita buka dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba Raditu billahi wa bil robba islami dina wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah nabiyya wa rasulah. Rabbana zidna Rabbi zidna ilman ilman nafi'a warzuqna warzuqna. fahwa Allahumma rzuqna Allahumma fahman nabiyyin wa rzuqna hifdzal mursalin wa ilhamal malaikati al muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Tambah dengan doa untuk agar dihindarkan dari wabah pandemi ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna na'udzu bika al-barasi Al-Baroji wal judlami wal kuni wa min sayyi'il asqam minha virus corona. Allahumma amin inna jundun min junudika. amin Allahumma amin inna amin fasrifu anna wa amin anbina amin wa ahlina amin wa dhurriyyatina amin wa ahlina wa amin azwajina wa amin auladina amin wa wadina amin biladina Indonesia. amin Rahmatika ya amin arhamar rahimin. amin ya Allah amin. Ya Allah, kami berlindung dari wabah yang sedang mempandemi ini. Amin ya Allah. Wabah penyakit yang sangat menyakitkan ini. Amin ya Allah. Virus corona. Bila ini merupakan tentaramu ya Allah, dan engkau bisa untuk menimpahkan kepada siapapun orangnya. Amin ya Allah. Dan engkau dapat menghindarkan, menjauhkan kepada siapa orangnya atas kehendak-Mu. Amin. Itulah, hindarkanlah kami. Amin ya Allah. Penghalaman kami. Amin. Keluarga kami. Amin ya Allah. Anak-anak kami. Amin ya pasangan Allah. hidup kami. Amin ya cucu Allah. kami. Amin. Sahabat kami. Amin. Tanpa dari negeri kami Indonesia. Amin ya Allah. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian, setelah kita berdoa, ya kita awali seperti yang saya sampaikan tadi, mudah-mudahan waktunya cukup ya, 30 menit, 30 menit, 30 menit. 30 menit pertama, kajian teori tentang makharijil huruf dan sifat-sifat huruf. Dan malam hari ini kita fokus tentang apa? Tentang ahkamu tanwinin wa nunin tasdunu indal hijai khamsatun tubayyan. Tentang hukum nun, sukun dan apa tanwin bila mana bertemu seluruh huruf hijaiyah akan memiliki 5 hukum bacaan. Ya. Pertama dikenal dengan idhar. Nah, idhar itu ya idhar khalqi. Hamzah, ha, kemudian ha, ain, ha,
kha, ghin. Ini satu kelompok. Namanya huruf-huruf halqiyah. Halqiyah yaitu berada di tenggorokan, ya, tenggorokan. Nah, kita rumuskan kembali kepada contoh yang sudah. A I U ba u an ani a nabi dal mu'nima i an ani a. Itu kalau hamzah. Pastikan beda dengan ain. A'i uba an ani a'na minal mu'nima i an ani a. Ain. Bedakan dengan apa? Yaitu dengan ha. Ahihubah huhan haniha naminal muhnimahihan haniha. Ha dengan ha. Naik sedikit tenggorokan kita ke atas. Ahihubah minal muhnimahihan haniha. Ya, kemudian ha bedakan dengan kha. Khakhihu khakhihu bakhu khan khani khana minal mukhni makhi khan khani kha. Itu kalau kha. Sekarang terakhir ghin. Ghaghihu ghaghihu baghu ghan ghani ghana minal mughni maghi ghan ghani gha. Lihat bahwa posisi hamzah dengan ha yaitu pangkal tenggorokan atas. Kemudian agak tengah ain dan ha, tengah tenggorokan atas. Tengah tapi atas. Kemudian kha, atas tenggorokan atas. Posisi paling atas lewat tenggorokan dan atas. Kha dan ghain. Oke. Itu semua khalqiyah. Jadi mana-mana ada nun sukun atau tanwin bertemu 6 huruf hamzah ha ain ha kha, maka pastikan bacaan wajib hukumnya jelas, terang, gamblang, tidak boleh dengung, tidak boleh samar, tidak boleh tawalut. Ya, tawalut itu hampir seperti qalqalah, sekalipun tidak seperti qalqalah. Ya, misalnya alhamdulillahi rabbil alamin, salah semua itu. Salah, nggak sadar. Ham, nggak sadar. Rabbil, ya, padahal salah. Alhamdulillahi rabbil alamin, itu salah. Alhamdulillah, kemudian rabbil, salah. Jadi pastikan ya, pantang menerima bacaan tawalut, pantang menerima bacaan dengung, pantang menerima bacaan samar, tapi wajib hukumnya hamzah ha ain ha kha ini adalah jelas. Nah, nanti kita praktekkan dalam ayat. Satu. Yang kedua adalah qalqalah. Qalqalah, ya. Huruf qalqalah. Qaf, ta, ba, jim, dal. Ya. Kita perhatikan qaf ini naik. Setelah tenggorokan kita agak maju dikit, agak keluar ke rongga mulut kita. Qaf. Qaqiqu qaqiqu baqaqu qanqani qaqna minal muqani maqi qanqani qa. Oke. Qaf. Ya. Ini adalah masuk kategori huruf-huruf qalqalah, ya. Qalqalah, manakala ada qaf dalam posisi sukun. Ya, sekarang setelah qaf ta, di sini ta.
Ini sebenarnya po, dal dan ta itu kumpulannya adalah ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Makanya nanti kalau ada nun sukun atau tanwin bertemu dal to ta, ini adalah masuk kategori ikhfa akrobu. Sekarang posisi sebelum nun sukun dan tanwin, bila mana huruf-huruf ini qaf, ya, kemudian to, ya, po, kemudian dal di sini, dal, kemudian ada ba, nanti masuk kategori ini keluar bibir, ya, syafawi nanti ini, kemudian jim yaitu tengah lidah, mana ini ya, jim, ini ya jim, ya, jadi qaf, po, ba, jim, dal dalam kondisi sukun, maka itu hukumnya qalqalah. Qaqiqu baqaqu qanqani qaqna minal muqni maqiqan qaniqa babiqu bababu ban qani qabna minal muqni maqiqan qaniqa babibu bababu bambani babna minal mubani bambani ba jajiju bajaju janjani jajana minal mujani majijan janijan. Kemudian terakhir dan jajidu dadidu badadu dan danidan nabidal mudani madidan danidan. Oke, itu namanya huruf qalqalah, ya, huruf qalqalah. Baik, huruf qalqalah. Kemudian yaitu idgham. Idgham nun sukun tanwin itu dibagi dua, idgham bi gunna dan idgham bila gunna. Kalau idgham bi gunna adalah manakala ada nun sukun atau tanwin bertemu yanmu. Yanmu itu singkatan ya, nun, mim, wawu. Kita lihat dulu posisi ya di sini, rongga tenggorokan dan mulut, ya, di sini. Ya, punten. Ya, ini nih ya. Di berkenaan dengan jim tadi mana? Jim shin. Ini. Ya. Tengah lidah, ya. Ya yu bayu ya yaina minal muini mai ya. Ini ya. Kemudian karena yanmu setelah ya nun langsung ke punggung ujung lidah bertemu gusi jari. Ya, nun. Ini nun. Ya, punggung ujung lidah bertemu gusi. Baik. Di sini prakteknya naninu bannu nanninan minal munni maninan nanina nun. Oke. Nun. Kemudian wawu itu masuk kategori huruf syafawi, yaitu di bibir, keluar bibir. Mana ini? Ini wawu. Wawani wawuna minal muimuni mawi wawani wa. Ya, nun, mim, wawu. Mimnya mumammani mamna minal mumni mami mammani man. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, nun, mim, wawu itu semua adalah huruf apa? Yaitu huruf idgham bi gunnah. Maksudnya melebur nun sukun atau tanwin
kepada huruf-huruf tadi, yaitu ya, nun, mim, wawu, ya disertai dengungan, ya sekurang-kurangnya 2 harokat. Maya, itu kan nun sukun bertemu. Maya. Oke, jadi melebur tanwin atau nun sukun kepada ya, nun, mim, wawu disertai dengungan sekurang-kurangnya 2 harokat. Baik. Kemudian idgham bila guna cuma 2. Wadghim bila gunati fi lam waro. Idgham bila guna yaitu apabila ada nun sukun kemudian atau tanwin bertemu lam dan ra, maka hukumnya adalah idgham bila guna. Apa itu idgham bila guna? Memasukkan atau melebur harokat tanwin atau nun sukun kepada 2 huruf. Salah satu di antara 2 huruf, lam atau ra. Mana lam dan mana ra? Lam itu ujung lidah bertemu gusi. Mana ya? Lam. Nah ini. Ujung lidah bertemu gusi. Lam. Ra. Punggung ujung lidah bergetar dengan gusi. Ra. Ra. Lam. Nah ini ujung lidah bertemu gusi. Lam. Lam. Kemudian ra. Punggung ujung lidah bergetar dengan gusi. Nah, sekarang ini semua adalah bagian daripada huruf-huruf idgham bila guna. Apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu salah satu di antara lam dan ra. Nah, baik. Kalau begitu, laliluban lulan lanilanna minal mulni malilan lanila laliluban lulan lanilanna minal mulni malilan lanila. Baik. Rariruban rurarranirarna minal murni marirarranira. 2. Wadghim bila gunati fi lami wara wal qalbu indal ba'i mimman dzukira. Wal qalbu indal ba'i mimman dzukira artinya apa? Apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu ba, maka hukumnya iklab. Wal qalbu indal ba'i mimman dzukira. Itu apabila nun sukun bertemu ba atau tanwin bertemu ba. Ya babi bu babu bam bani babna minal mubni babi bam bani ba. Oke. Ya. Itu mulai dari khalqiyah yaitu huruf-huruf khalaq. Kemudian qalqaliyah, qalqalah yaitu qalqalah qaf ta ba jim dan. Lalu idgham bila guna ya nun mim wawu, idgham bila guna lam dan ra, lalu iklab yaitu ba, dan nanti sisanya nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu daripada 15 huruf hijaiyah. Shifda sana kam jatakhsha sun qad samatum tayyiban jidfin tuqam dhalima. Sod, dal, ta, kaf, jim, shin, qaf, shin, dal, ta, ja, fa, ta. Ya. Wa akfiyanna 'inda baqil akhrufi jumlatuha khamsatun ashrin fa'rifi. Jadi apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu salah satu di antara 15 huruf hijaiyah, hukumnya ikhfa. Ikhfa kemarin dibagi 3, mulai ikhfa akrab, ikhfa ausab, dan ikhfa ab'ad. Nah, kita cek ya, misalnya mulai dari urut dari ini aja ya, huruf hijaiyah. Liba tidak, ta iya tak. Tak posisinya di mana?
yaitu ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Mana ya? Nah ini ca. Taditu batutan tanitatna minal mutnimati tanita. Oke. Ini selata kemudian sa. Sa itu ujung lidah pada pertemuan ujung gigi seri atas dengan bawah. Sa. Sa ini sa. Sa. Ya. Sekalian ta, zal dan zo, ya zo, ya. Ta, zal dan zo. Zo ini setelah po ya, setelah po zo. Ini adalah ujung lidah pada pertemuan ujung gigi seri atas dengan bawah. Beda dengan bot. Bot itu tepi lidah. Mana bot? Nah ini bot. Tepi lidah, bot. Ya, selalu saya katakan, sekalipun ini hanya anak baginda Nabi Muhammad SAW yang bisa ya, karena hadisnya anak aqsafuman binut ilqat. Aku adalah satu-satunya orang yang fasih membacakan huruf bot. Nah, kita semua ini dalam rangka untuk ya proses penyempurnaan, proses penyempurnaan. Zan, ta, zo, 3. Zabi ya, dari sini dulu. Fasisu basusan sanisasna minal muslimasi sanisa zan zazizu basusan sanisasna minal muslimasi sanisa zazi. Bedakan dengan bo. Kalau ini uzo. Zazizu ujung lidah pada pertemuan ujung gigi seri atas dengan bawah. Zazizu bazuzan zanizazna minal muslimazizan zanizan. Setelah ta ya, artinya adalah dal. Dal, to, ta, ini satu kelompok masuk kategori ujung lidah bertemu pangkal gigi seri atas. Dadidu badadu dan dani dadana minal mudlimati dan danida. Jadi kita bicara masalah apa? Nun sukun bertemu atau tanwin bertemu, yaitu 15 huruf ya. Ta ya, kemudian apa tadi? Ini tadi azal, zo, kemudian ini semua juga masuk kategori ujung lidah ini. Po, dal, ta, sama. Bobi, bo, ba, bo, pom, boni, pomana, minal, mo, boni, mabi, pom, boni, pom. Tatitu, batu, dan, tanitadna, minal, mutnimati, dan, tanita. Baik. Kemudian shot, sin, ja. Ini sama. Ini masuk kategori ujung lidah bertemu dengan gigi seri bawah. Ya, shot. Tapi tidak boleh. Ya. Gimana ya? Tidak boleh nol. Nol ini harus terbuka. Shot, sin, sa, so, sa, za. Jadi tidak boleh so. Ini tidak boleh seperti angka 0, tidak boleh, harus terbuka. Ya. Makanya ada masuk kategori isti'la, huruf-huruf isti'la nanti ya, fokus nanti bicara huruf-huruf isti'la. Ya, sod, sosisu basusan soni sosna minal musni masih soni so. Jadi seperti orang bersiul tapi tidak terbuka, bukan gitu ya, tapi terbuka. Sasisu basusan sanisasna minal muslimasi sanisa. Ini za. Zazizu basusan sanisasna minal muslimasi sanisa. Kemudian dot, tepi lidah. Bobidu boni mokna minal mokni mabi boni mok.
Ini pun juga termasuk isti'la, ya, yaitu huruf yang harus diangkat, ya, diangkat spot, tidak boleh do, ya tidak boleh dipukul. Jadi harus terbuka, do, so, ya. Baik, ini masuk semuanya ikhfa tadi. Kemudian termasuk jim dengan shin, ini juga ikhfa, ya. Jim dan shin ini adalah hampir tengah lidah. Ya, kalau iya-nya masuk idgham bighunna tadi. Jajiju bajaju jadi jajna minal mujani majijan jadi ya jajiju bajaju jadi jajna minal mujani majijan jadi. Oke. Jim. Shashishu bashushan shani shashna minal mushni mashishan shani shan. Ya. Ini nanti kalau suara saya nggak masuk atau gambarnya hilang ya bisa nyampaikan nanti ya. Saya selalu ngecek ini. Baik. Karena Bandung ya habis hujan tadi ya. Ya, cuaca kurang baik. Nah, Bapak sekalian Allah muliakan. Jadi ada 15 huruf. Sol, da, ta, da, sol, sod, dal, ta, kaf, jim, shin, kof, shin, dal, to, za, fata. Ini kaf juga sama, ikhfa. Kaf dengan kof. Pangkal lidah depan dan pangkal lidah dalam. Ini masuk kategori ikhfa apa? Ikhfa yaitu ab'ad. Maka prakteknya yaitu jauh sekali. Nun bertemu, nun sukun bertemu kaf. Wa man kana yu'minu billah man kana sama dengan wa min qablihi sama-sama ikhfa. Ikhfa ab'ad. Kakiku bakku kanikakna minal mukni makikan kanika qaf. Jadi ini juga masuk isti'la ya. Qaqiqu bakku qaniqakna minal mukni makikan kanika. Ya. Jadi Bapak sekalian Allah muliakan, kalau nun enggak, lam enggak, ro enggak ya. Tinggal fa saja ini ikhfa, yaitu ikhfa ausat ya. Terakhir ini fa masuk ikhfa. Fafifu bafu fanifafna. Ini perut bibir bawah bertemu dengan gigi seri atas. Fa. Fafifu bafu fanifafna minal mufni mafifan fanifan. Oke, jadi wa akhfiyanna 'inda baqil akhrufi jumlatuha khamsatun 'ashrin farifi. Apabila ada tanwin atau nun sukun bertemu salah satu 15 huruf, ketahuilah bacaan ikhfa. Apa saja ikhfa itu? Shifda sana kamjadah syakhsun qad samadum thayyiban ziddin tuqan zalima sod dal ta kaf jim shin qaf shin dal to za fa ta wat dho. Nah, itu sudah 15 huruf. Itulah prakteknya yang kemudian ya pertemuan sebelum kita lalu kita urai dalam sebuah irama ya. Nah, nanti langsung prakteknya irama teorinya sudah disampaikan, nanti tinggal aplikasi kepada yaitu Al-Qur'anul Karim. Season pertama selesai untuk materi tentang thoriqah ya wa tajribatu li fasahati ayatil Qur'an. Kemudian kita mencoba untuk apa? Yaitu buka Al-Qur'anul Karim ya, yaitu juz 21.
Ya, juz 21. Baik, sebentar. Ini kita stop dulu. Kita share. Keluar. Nih. Baik, Bapak Ibu sekalian, bisa dilaporkan tampilan bisa keluar? Sudah, Ustaz. Alhamdulillah. Tampilan bisa keluar. Alhamdulillah. Ini bisa ya. Baik ya. Ini di saya sebagian tertutup ini. Kita ambil bayati dulu ya. Bayati dulu sekaligus praktek dengan teori apa yang telah kita sampaikan tadi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bayati. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini bayati syuri. Bayati syuri. Ya. Kemudian kalau bayati kurdi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan macam-macam lagi. Yang kita sampaikan cuma 2, yaitu syuri dan kurdi. Ya, bayati syuri dan kurdi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau syuri. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Biasa asli. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Bayati syuri. Illa alladhina zalamu minhum wa qulu amanna billadhi unzila ilayna. Saya ulang. Wa qulu amanna billadhi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Bayati syuri. Kita lanjut. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih wa min haula
يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون. Oke, itu 1, 2, 3. Ada awal dari koror. Kita masuk kepada kita coba ref. Refnya Bayati Suri. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Kita ulang. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ. Saya ulang tampilannya. Loncat. Ya, bentar ya. Di saya setengah gambarnya tidak ada ini ya. Hanya harus jalan. Saya ulang. وَمَا كُنْتَ تَتْلُو مِنْ قَبْلِهِ مِنْ كِتَابٍ وَلَا تَخُطُّهُ بِيَمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ. Lalu jawabul jawab. بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. Nah, sekarang jawabul jawab. Tadi jawab وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَّبِّهِ قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِندَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ. Sampai ayat 50 ya, ayat 50 ya. Ayat 50 di sini akhir daripada Bayati Suri. Nah, tapi ayatnya masih target kita sampai ayat 52. Maka kita awali dari pola yang pertama. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab. Oke, saya ulang. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab yutla 'alaihim inna fi dzalika la rahmatan wa dzikra liqaumi. Wah, ini liqaumi yu'minun. Benar? Di saya enggak tampil. Enggak ada ya. Ya, kita lanjut. Qul kafa billahi baini wa bainakum syahida ya'lamu ma fis samawati wal ard walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Sadaqallahul azim.
Oke. Kalau kita praktek pada irama bayati kurdi. Bayati kurdi. Ya, kita lihat dari atas ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Itu bayati syuri. Sekarang bayati kurdi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Beda ya? Bismillahirrahmanirrahim. Tapi sama-sama bayatinya. Ya, sama-sama bayatinya. Yang satu bayati syuri asli, yang kedua bayati kurdi. Nah, ini semua sebenarnya aplikasi daripada tadi itu. An-ani'na minal mu'nimai an-ani'a. Bayati kurdi ya. Bubam bani babna minal mubani babi bani ba. Oke. Tutantani tatna minal mutnimati tantanita. Sutan thanithatna minal mutnimati tantanita. Lalu kita coba aplikasi kemarin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, prakteknya ke ayat. Wala tujadilu ahlal kitabi illa billati hiya ahsan. Again, panjang-panjangkan, pendek-pendekkan ya. Illalladzina zalamu minhum wa qulu amanna billadzi wa qulu amanna billadzi unzila ilaina wa unzila ilaikum wa ilahuna wa ilahukum wahid wa ilahukum wahidu wa nahnu lahu muslimun. Sama. Jadi itulah Bapak sekalian Allah muliakan ya. Yaitu kita praktek makhrajul huruf, kemudian kita lihat tajwidnya. Nah, jadi terpadu kita. Setelah tadi sebelum kita praktek, kita lihat dari tajwidnya dulu ya. Oke. Catatan. Oke, suara masih bisa didengar. Wala tujadilu ahlal kitab. Di sini wala la. Alif jatuh setelah harokat fathah. Alif ini. Gak usah kita sebut alif mati. Sebab yang disebut alif itu mesti mati. Ya. Beda dengan hamzah. Hamzah pasti itu. Nah, alif jatuh setelah harokat fathah. Panjang bacaannya 2 harokat. Hukumnya mat tabi'i. Mat asli. Wala. Bukan wala tuja. Wala. Tapi jangan panjang-panjang. Nanti kalau panjang-panjang di sini, wala tujadilu ahlal ja 2 harokat. Ini sama. Alif jatuh setelah harokat fathah. Hukumnya mad tabi'i. Beda dengan lu ahla lu huruf mad berhadapan dengan
hamzah. Atau ada yang nyebut mad tabi'i bertemu dengan hamzah dalam dua kalimat. Maksudnya dua kalimat itu bagaimana? Pertama adalah kalimat atau lafaz tujadilu bertemu pada lafaz yang kedua ahla. Karena nanti ada yang satu kalimat, ya satu kalimat nanti ketemu. Ya, misalnya ini ya, misalnya ini. Inilah ini satu kalimat. Wa min ulai sama ini. Huruf mat berhadapan dengan hamzah satu kalimat. Lai. Huruf mat berhadapan dengan hamzah satu kalimat. Bukan beda kalimat. Kalau ini beda kalimat. Ini tujadilu, lalu ahla ini kalimat lain. Karena itu hukumnya juga beda. Kalau tujadilu beda kalimat, ini panjangnya bisa 2 harokat, nggak perlu panjang-panjang, dibaca seperti matobi'i, bisa, yaitu 4 harokat, bisa 5 harokat. Itu ya referensi yang saya baca. Ya, nah beda dengan ini. Kalau ini memastikan, ya 5 harokat, tidak boleh 2, tidak boleh 4. Wa min haulai. Kalau ini boleh. Wala tujadilu ahlal kitab. Tapi saya memilih yang sama. Saya pribadi milih sama. Ya, karena imam-imam Mekah, imam Madinah juga ada 2 pendapat. Beda-beda. Ada yang untuk mad jaiz munfasil bisa dipanjangkan sebagaimana mad wajib muttasil, ya. Ada yang dipendekkan. Tapi saya memilih yang sama, ya. Nanti ya ada contoh-contoh nanti imam-imam lain beda. Oke. Ahlal kitabi lalki alif lam qamariyah atau yang dikenal dengan idhar qamariyah. Kitabi 2 harokat panjangnya. Illa 2 harokat alif lam alif jatuh setelah huruf fathah. Illati hiya ya sukun jatuh setelah harokat ya sukun. Kalau alif nggak usah pakai alif sukun, ya. Karena alif itu mati. Kalau ini ya sukun jatuh setelah harokat kasroh, hukumnya matobi'i. Jadi matobi sudah di sini ada 2. Ada ketika alif jatuh setelah huruf fathah, ada ya sukun jatuh setelah harokat kasroh. Iya aksan illa, ini juga alif jatuh setelah harokat fathah seperti illa yang pertama, ya. Yang pertama illal ladzina, ini adalah ya sukun jatuh setelah harokat kasroh. Nah yang ketiga zalamu bahwa sukun jatuh setelah harokat dhamma. Jadi zina zalamu ini tadi ini adalah sama panjangnya 2 harokat. Ketiganya hukumnya mad tabi'i. Minhum nun sukun bertemu ha idhar halqi. Tadi sampaikan pada muqaddimah hamzah ha ain hin ha kha. Nun sukun atau tanwin bertemu salah satu 5 huruf. 6 huruf ya. Hamzah ha ain hin ha kha. Ya. Wa qulu punya 2 harokat. Wawu sukun jatuh setelah harokat dhamma. Di sini yaitu 6 harokat, 5 harokat kita ambil walaupun ini adalah mad jaiz mufasil. Amanna 2 harokat mad badal. Manna sebelum nanya ini mannya. Manna harus ditahan. Kenapa ditahan? Nun musyaddadah. Wa gunnatun qad aujabuha abada fil mimi wa nunin idza masyudida. Apabila ada nun sukun atau mim dalam posisi bertasydid, maka wajib hukumnya didengungkan sekurang-kurangnya 2 harokat. Maka ditahan dulu Bapak Ibu ya. Jadi ini ditahan. Jadi menahan huruf nun disertai dengungan sekurang-kurangnya 2 harokat. Baru 2 harokat.
billadzi unzila di, sama dengan tadi ini karena beda harokat, beda kalimat. Unzila dan sukun bertemu za, ikhfa. Ini masuk kategori ikhfa ausat, ya. Cipta sanagam jatak sukun sama tuntayiban jid pintu qadha zalima. Ya, ilaina matlain. Matlain itu ada dua. Apabila ya sukun atau wawu sukun. Au gitu ya, atau ai, lai atau lau yang harokat sebelumnya dibaca fathah. Pasti kalau dibaca kasroh tentu mat tabi'i, tapi kalau dibaca fathah mat lain. Nah, dua harokat. Wa unzilat unzi dan sukun bertemu za ikhfa menyamarkan bacaan. Ilaikum lai matlain kum wa. Nah, ini yang sudah kemarin-kemarin idhar syafawi hukum mim ya. Mim nanti bertemu 15 bertemu seluruh huruf hijaiyah itu dibagi 3. Ya. Mim sukun bertemu ba namanya ikhfa syafawi. Mim sukun bertemu mim namanya idgham ma'al guna atau idgham mutamatsilain ya. Nah, baru yang terakhir mim sukun bertemu seluruh huruf hijaiyah selain mim dan ba namanya idhar syafawi. Wa ilahuna la dua harokat, huna dua harokat, wa ilahukum la dua harokat, hum wa idhar syafawi. Mim sukun bertemu wawu. Wa matobi'i alif jatuh setelah harokat fathah. Dua harokat. Wahidu wa tanwin bertemu wawu. Melebur harokat tanwin kepada huruf berikutnya berupa wawu disertai dengungan sekurang-kurangnya dua harokat. Wa nahnu lahu muslimun. Matsila qasira dua harokat. Nanti ada bab matsila tawila dan matsila qasira. Muslimun. Ini juga bab khusus nanti aridis syukun. Nah, itulah praktek satu ayat sebagai aplikasi pelajaran tajwid kita, belajar makharijul huruf kita, belajar sifat-sifat huruf kita, kemudian kita aplikasi kepada irama tausyih atau maqamat, yaitu maqamat bayati suri dan bayati kurdi. Baik, ada yang praktek, silakan sekarang praktek satu ayat sebelum kita masuk pada pemahaman. Silakan Bapak Ibu sebut nama dan dari mana. Ustaz boleh bertanya, maaf. Ya. Dengan siapa Pak Bu? Halo. Silakan. Saya mau bertanya, ini mengenai mad lain, ada yang mengatakan harap lain juga, itu apa Pak Ustadz? Apa? Mad lain, harap apa lain. Bedanya mad lain dengan harap lain? Kurang jelas yang kedua, harap lain itu apa? Iya, kalau di Mesir suka ada kata harap lain katanya. Oh. Apa bedanya itu? Iya, saya dengan mad lain? Yang jelas mad itu kan panjang, yang lain itu ya. Apa namanya? Yang ai au itu ya? Ya, ai au ya, cuma dua. Istilah yang lain saya belum tahu saya ya. Oh gitu ya. Nah, lain. Mungkin saya lain. Iya. Jadi kalau di dalam sistem Baghdadi zaman dulu kita belajar anakum ainakum inakum aunakum unakum. Nah, di situ ada dua, ai dan au. Lalu pelajaran matopi juga i dan u. Dari kata anakum. Banakum bainakum binakum baunakum bunakum. Jadi mat lain itu yang saya kenal ya. Tapi istilah lain dengan mat lain itu saya belum kenal ya. Oh, itu ada haraplin katanya begitu. Maksudnya yang katanya di akhir ayat gitu. Iya. Seperti khauf begitu. Khauf. Iya, khauf. Mat lain itu ya? Iya. Mat lain. Oh iya.
Ya, makasih Pak Ustadz. Makasih. Coba nanti saya juga cari-cari referensi lagi ya. Terima kasih Bu. Maksudnya Ustadz harful lain. Praktek Huruf lain. Oh, huruf lain. Maksudnya itu. Oh, ya. Sunda dibahasnya harap. Iya, harap kalau di sana harap, di Ciamis harap Pak. Yang huruf Ya. huruf lin. Huruf lin ya. Huruf lin nggak boleh ya. Huruf lin itu mat lain. Huruf lin ada dua ya. Yaitu ya sukun fathah dan wawu sukun fathah. Huruf lin. Huruf lin. Disebutnya huruf qalqalah banyak ya. Huruf idgham bi gunah, huruf idgham guna. Itu ya, bukan harap ya, huruf ya. Itu yang dimaksud kali Bu ya. Makasih. Ya, makasih Pak Ustadz, maaf. Ya. Silakan Bapak Ibu yang mau praktek, silakan sebut nama dan saya Ustaz. Adum dari Bekasi. Bekasi. Ya. Silakan. Mohon Satu izin. ayat ya, satu ayat aja. Baik Ustaz, baik. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. I-nya terlalu panjang, pendek, dua harokat aja. Ya. Illa billati hiya ahsan. Saya ulang Ustaz ya. Baik. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. Ya, sedikit ketambahan tanya terlalu 3 keduk tadi, illa juga 3 keduk. Nah, ya. Ya, baik. Jadi, oke, terus saja. إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد وحده وإلهكم واحد. Ambil dari sini aja. وإلهكم واحد ونحن له مسلمون. Sadaqallahul azim. Bapak Adum, wahidua. Dua ini bacaan apa? Dua. Idgham. Wahidu. Idgham bila guna. Tanwin bertemu. Wau. Melebur harokat tanwin kepada huruf berikut berupa wawu disertai dengan sekurang-kurangnya dua harokat. Makanya idgham bi gunna, bi dengan guna dengung. Kalau idgham bila guna dengan tanpa dengung ya. Nah, kalau tanpa dengung itu adalah tanwin bertemu lam atau ro. Ya nun bin wawu idgham bi guna. Masya Allah. Silakan Ibu sekarang ganti Ibu. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Pak Adu. Ibu-ibu silakan. Boleh ayat selanjutnya. Boleh tadi itu silakan. Kita menghabiskan satu ke bawah ini. Bergantian ayatnya. Boleh bayati suri, boleh bayati kurdi. Silakan. Ibu-ibu dulu. Siapa? Suyati. Bu Suyati. Dari mana Bu? Aji Barang, Banjarsari. Allah, Aji Barang, mangga. Silakan. Billahi minas syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Kadzalika anzalna ilaikal kitab walladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih. Nah, nanya pendek. Yu'minuna bih. Yu'minuna bih. Nanya pendek. Yu'minuna bih. Yu'minuna bih. Oke. Wa min haula wa min haula'i may wa min haula'i may yu'minu bih wa ma yujahadu bi ayatina ilal kafirun illal kafirun. Sadaqallahul azim. Ya. Wa kadzalika anzalna ilaikal kitab falladzina atainahumul kitaba yu'minuna bih wa min haula'i man yu'minu bihi wa ma yajhadu bi ayatina wa ma yajhadu bi ayatina illal kafirun. Terima kasih Ibu Yati ya. Barakallah. Satu hal, coba Ibu Yati atau siapa aja yang ya di sini. Saya Pak Ustadz. Ya jahadu, sebentar, betul Pak, sebentar. Ya jahadu ini bacaan apa? Ya jahadu. Kolkolah. Kolkolah. Kenapa? Huruf kolkolah mati di tengah kalimat. Huruf kolkolah di tengah kalimat dalam posisi mati boleh ya. Atau jim bersukun juga boleh. Arti kolkolah artinya? Memantul. Mantul. Baik, silakan Pak membaca yang berikutnya. 4. Siapa? Cirebon Ustaz. Ya. Coba Ustaz, Cirebon. Cirebon dulu, mangga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu biyaminika idzal lartabal mubtilun. Sadaqallahul azim. Ditutup, saya tanya Pak, idzal lartaba zalla. Ini dibaca apa? Mata fi'i. Zalla. Bila guna idgham bila guna. Betul. Kenapa? Bila guna tanwin ketemu lam. Baik, melebur harokat tanwin kepada huruf melebur huruf selanjutnya tanpa disertai dengung. Ini kok bila guna ada berapa hurufnya? 2. Lam ro. Lam dan ro.
Fadrib billaghunati fi lami wa silakan. Sekarang yang lain ditutup lagi moods-nya. Yang siap silakan membaca. Ibu. Ya, saya coba Ustadz. Silakan dari Depok. Depok. Mangga. Iya. Silakan. Bu Enung ya. Iya, Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bagus. Bismillahirrahmanirrahim. Bal huwa ayatum. Lari-lari Ustaz isunya. Ya. Bal huwa ayatum bayyinatum fi suduril ladzina utul ilm wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Betul. Karena cuma satu ayat ya Bu ya, jadi agak tanggung ya. Ya, tapi saya paham arahnya sudah masuk kepada irama bayati kurdi ya, bayati kurdi Ibu tadi. Tapi karena satu ayat kadang-kadang masih tanggung ya. Baik Ustaz. Baik, sekarang saya bertanya lagi ya. Di sini ada fi suduril ladzina utul ilm. Tul ilm. Ini bacaan apa ya? Tul alif lam komariah Ustaz. Alif lam komariah. Ya. Atau dikenal dengan idhar komariah. Komariah. Barakallah. Baik, ayat berikutnya silakan. Bapak-bapak. Saya Pak Ustadz. Silakan dari Kendal, Pak Misno. Oh, Masya Allah, Kang Misno, Kendal. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qalu laula unzila alaihi ayatum mir rabbih. Qul innamal ayatu indallah wa innama ana nadhirum mubin. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Baik, yang tidak baca ditutup ya. Baik. Ya, sebelum ditutup oleh Pak Misno ya. Di sini ada nadhirum mubin. Bacaan apa nadhirum? Idgham biguna. Idgham biguna. Idgham biguna. Karena ada tanwin bertemu dengan mim. Ya, tanwin bertemu dengan mim. Domatain bertemu mim. Idgham biguna ada berapa hurufnya? Idgham biguna. Ada 4. Nun mim waw. 4. Ya nun mim waw. Ya nun mim waw. Yanmu. Ada 10. Huruf idgham biguna ada 10. Maksudnya 10 dikurangi 6. Ada 4 ya. Ya, nun mim. Wow. Nun mim waw. Kebetulan takdir bertemu mim. Baik, sekarang ibu-ibu silakan 52. Nanti ganti bapak lagi. Saya Ustaz. Silakan. Ibu dari Tegal. Tegal lagi. Bu Siti Nur Hasanah. Iya. Barakallah. Silakan Bu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yakfihim anna anzalna 'alaikal kitab
عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون Sadaqallahul azim. Sekali ya. Kemudian coba inna Gunnah musyaddadah. Nun musyaddadah. Dibaca apa? Hukumnya? Karena huruf nun yang bertasydid. Hukumnya apa? Dibaca dengung. Dengung. Dengung itu bahasa Arabnya apa? Guna. Guna. Huruf guna ada berapa? Ada 2. Ada 2. Apa dan apa? Mim dan nun. Mim atau mim dan nun. Baik. Tahu syahidnya? Dalil? Wa gunnatun qad awjabuha abada fil mimi wan nuri idza mashuddida. Barakallahu sahih 100 ya. Khair ya. Allah. Baik, sekarang terakhir Bapak-bapak silakan. Pinter Bapak-bapak yang belum. Pak Kusmana. Pak Kusmana. Barakallah. Dari mana Pak? Kota Banjar. Kota Banjar. Barakallah. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kana billahi baini wa bainakum syahida wa bainakum syahida ya'lamu ma fi samawati wal ardh walladzina amanu bil batili wa kafaru billahi ulaika humul khasirun. Sadaqallah. Baik, Bapak mana? Iramanya benar, iramanya Bayati Sufi ya. Tapi ada beberapa sisi matopi tajwid. Bainakum syahidakum tadi sedikit kelamaan ya. Bainakum syahida terlalu lama karena ini idhar syafawi bukan idhar ma'rufuna ya. Ya. Saya lihat sebenarnya karena saya mundur ke bawah. Ya'lamu ma fis samawati wal ardh. Betul. Walladzina amanu. Di situ ada bil batili, bukan bil batili ya. Bil batili yang harakat ada ba. Batili wa kafaru billahi Iramanya benar, yaitu irama Bayati Syuri. Sadaqallahul azim. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Jadi harus berlatih terus ya. Berlatih terus ya. Jadi kita bagaimana menampilkan yaitu bacaan yang benar. Bapak Ibu sekalian, pada season yang ketiga ini ya saya akan ada 15 menit untuk memahamkan ayat yang kita baca. Dari sisi tafsir saya menggunakan pendekatan tafsir Tanwirul Mikbas min tafsir Ibnu Abbas ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tujadilu ahlal kitab. Dan janganlah kalian berdebat dengan ahlul kitab. Artinya janganlah kalian berbantahan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ahlul kitab itu mereka dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Hari ini tidak ada ahlul kitab yang ada pada masa itu. Karena apa? Sejatinya ahlul kitab saat itu percaya tentang kitabnya,
tapi tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, baik. Kemudian tidak boleh kita berdebat dengan ahlu kitab tanda kutip illa billati hiya ahsan, melainkan dengan yang paling baik. Nah, dalam tafsir kecuali dengan yang paling baik ya ahsan. Ahsan itu ukurannya apa? Ukurannya adalah kecuali dengan kebenaran ukuran Al-Quran. Kenapa ahsan itu diartikan Al-Quran? Karena apa? Karena masing-masing otak manusia itu punya kecenderungan sesuai dengan kemauannya sendiri-sendiri, kemauannya hawa nafsunya. Jangankan yang lain agama, yang satu agama saja misalnya kita maaf, hanya beda afiliasi golongan saja sudah cenderung menyalahkan teman kita. Kita merasa yang paling benar. Karena itulah dalam Quran, jangan kalian berdebat ahlu kitab illa billati ahsan, kecuali dengan cara yang ahsan. Nah, cara ahsan itu tidak lain harus kembali kepada warisan Al-Quran. Oke ya. Jadi ahsan itu yang baik. Yang baik itu ukurannya Al-Quran. Jadi timbangannya ukurannya adalah Al-Quran. Oke. Illal ladzina zalamu minhum. Kecuali dengan orang-orang yang zalim di antara mereka. Zalim ini diantaranya adalah dulu kasusnya berkenaan dengan utusan dari Bani Najron. Ya, Bani Najron. Di Mekah itu banyak bani-bani, sukunya juga banyak. Dari suku-suku itu timbul bani-bani. Ya, maka kasusnya berkenaan dengan Bani Najron. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina, dan katakanlah Muhammad, kami beriman kepada kitab yang diturunkan kepada kami. Maksudnya unzila di sini adalah ilaikum. Unzila ilaina adalah Al-Quran. Wa unzila ilaikum, dan yang diturunkan kepada kalian, yang dimaksud diturunkan kepada kalian adalah kitab Taurat dan Injil. Ya, 4 kitab ya, 4 kitab. Tapi dalam konteks unzila ilaikum adalah Taurat dan Injil. Perjanjian lama dan perjanjian baru di sini. Ya, ini yang harus kita imani. Wa ilahuna wa ilahukum wahidun. Jadi Nabi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala menyatakan, setelah kami percaya kepada kitab suci Al-Quran, aku pun juga percaya kepada kitab Taurat dan Injil. Bahkan wa ilahuna wa ilahukum wahid. Tuhan kami, kita semua ini adalah Tuhan saya dan Tuhan kalian adalah satu. Tuhan satu yang mana? Tuhan yang tidak beranak dan Tuhan yang tidak diperanakkan. Sebab kan di lain agama ada yang Tuhan diperanakkan dan ada Tuhan beranak. Tuhan ayah, Tuhan ibu, Tuhan anak, ya macam-macam. Tuhan, kalau Tuhan banyak Tuhan, akhirnya apa yang terjadi? Hantu kan? Tuhan. Ya, jadi di sini wa ilahuna wa ilahukum wahid, dan Tuhan kami dan Tuhan kalian adalah satu. Artinya Tuhan yang satu itu Tuhan yang esa, Tuhan yang tidak beranak dan Tuhan tidak diperanakkan, bahkan Tuhan yang tidak ada sekutu baginya. Wa nahnu lahu muslimun, dan hanya kepadanya lah kita berserah diri. Wa nahnu itu dan kami, lahu kepada Allah, muslimun orang yang berserah diri. Apa itu ukuran berserah diri? Mengikhlaskan serta mengakui bahwa ibadah dan tauhid kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi apa pelajaran besar dalam satu ayat ini? Kita tidak perlu berdebat panjang ya, apalagi sampai ini memecahkan meja ya, tapi harus dengan cara yang baik saja. Nah, cara baik itu harus ukuran kebenaran Al-Quran. Bahkan debat di dalam Islam itu sekalian, ya, kalaulah kita itu
tidak diterima pendapat kita ucapkan alhamdulillah. Justru manakala kita berdebat kemudian pendapat kita ini diterima, kita bacakan innalillah. Begitu. Ya, usul seorang dalam musyawarah Islam luar biasa. Ya. Makanya tidak ada istilahnya sampai pukul meja, tidak ada. Ya, karena apa prinsipnya itu kalau usul atau berdebat di dalam satu masalah itu sejatinya apa yang ada dalam benak kita itu kita lontarkan. Nanti diterima innalillah. Sebab apa? Jangan-jangan apa yang kita usulkan, apa yang kita sampaikan itu malah sebatas karena kecenderungan otak kita, bukan kemauannya Allah. Maka kita katakan innalillah. Tapi kalau usul kita sudah kita sampaikan kok nggak diterima, alhamdulillah kita sudah bebas daripada kewajiban, kita sudah menyampaikan, ternyata dalam forum kita tidak diterima. Alhamdulillah. Hanya di dalam forum itu kalau debat harus ada amir. Amir itu pimpinan. Ya, ada 5 orang, harus ada 1 orang yang menjadi pimpinan. Dan pimpinan itulah yang akan menetapkan. Boleh kita berdebat habis-habisan, tapi harus kembali kepada keputusan. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita berdebat kepada ahli kitab, kepada orang Nasrani, kepada orang Yahudi yang baik. Cara yang baik itu ukurannya tidak lain harus kembali kepada warisan Al-Quran. Jadi kita pun juga sama ya. Kalau kita ini walaupun satu agama ya, tapi afiliasinya beda. Ya jangankan afiliasi beda, kadang-kadang satu afiliasi saja. Karena kita ini sudah egonya luar biasa, maka debatnya pun juga luar biasa. Akhirnya terjadi jauh daripada kepentingan Al-Quran. Nah, kecuali kata Allah ilal ladzina dzalamu minhum, itu tadi yaitu suku Najron, Bani Najron tadi itu. Wa qulu amanna billadzi unzila ilaina. Rasulullah diperintah oleh Allah, katakan Muhammad kepada mereka, aku beriman kepada Al-Quran, aku beriman kepada kitab Taurat, aku beriman kepada kitab Injil, ya. Bahkan Tuhan kita Tuhan yang satu, siapa gerangan, yaitu Tuhan yang tidak beranak dan tidak diperanakan, dan kita semua lahu muslimun, kita semua adalah orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi setiap ayat itu harus kita pahami sekalian ya. Kita punya komitmen tadi itu harus mengimani kebenaran Al-Qur'annya, harus kita belajar. Nah, kita sudah belajar ya dengan segala kekurangan kita ya. Dengan segala kekurangan kita, tapi kita ada usaha belajar. Nah, belajar ini mulai dari bacanya, dari makharijul hurufnya, sifat-sifat hurufnya, ya, sampai kepada iramanya. Lalu kita pemahamannya, belajar. Lalu buah daripada belajar untuk apa? Kita belajar mengamalkan. Mempraktekkan apa yang kita praktekkan ini, kita tidak usah berdebat, ya. Kita kemudian sampai angkat kursi, gebrak-gebrak meja. Nah, aksan itu apa ukur kita praktekkan. Nah, setelah kita yaitu kepada inilah satu ayat yang kita angkat, satu ayat saja ya. Mudah-mudahan saya sudah kami siapkan ya sampai kepada ayat terakhir, tapi waktu yang membatasi kita. Mudah-mudahan ya dengan kita ikut hadir dalam Al-Quran ini akan menjadi saksi di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. 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 Amin ya rabbal alamin. Kita Pak, Masya Allah. Ya. Amin ya rabbal alamin. Kapan lagi kita mau belajar seperti ini? Pendahuluan nyawa sudah tiada. Sekarang ini Masya Allah di Bandung banyak, maaf meninggal itu aduh setiap saat. Luar biasa. Ya, saya dalam sejarah tidak pernah pulang kampung kemudian 1 minggu 15 orang meninggal itu. Tidak pernah. Ya. Tapi hari-hari ini, ya, Masya Allah, ya, meninggal DKM umumkan
innalillahi wa inna ilaihi raji'un, yang satu innalillahi wa raji'un, subuh innalillahi wa raji'un, masya Allah banyak. Ya, nah kalau sudah seperti itu nggak pernah baca Quran, nggak pernah belajar Quran, usaha untuk mempelajari Quran. Kapan lagi kita ya, mumpung nyawa masih berada bersama kita, mudah-mudahan kita husnul khotimah semuanya. Amin, amin ya rabbal alamin. Allah sekalian, waktu sudah menunjukkan ya, sudah tepat 21:29 ya. Lain waktu insya Allah nanti kita bisa tanya jawab lebih panjang ya, insya Allah. Baik, Ustaz. Dan sekarang kita tutup bersama ya, dengan doa bersama-sama ya, berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Doa yang sering dibaca di dalam apa? Di dalam taklim. Allah arhamna bil Qur'an ja'alna wa nuran semoga Allah mengijabah doa-doa kita. Amin, amin, amin. Amin. Bapak sekalian, saya mudah-mudahan awal hingga akhir menjadi saksi kita nanti di akhirat kelak. Amin, 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 amin. Amin. Mari kita tutup dengan bacaan alhamdulillah, Terima kasih, Ustaz. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.